Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Pasti di antara kita sudah banyak yang mengetahui mengenai sejarah diturunkannya Al-Quran. Namun apakah kita sudah mengetahui siapa yang pertama kali membaca Al-Quran di dunia ini? Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Hal tersebut karena di dalamnya berisi ajaran-ajaran Islam, agar umatnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Untuk itulah Nabi Muhammad SAW melakukan khutbah di sejumlah negara untuk mengamalkan segala ajaran Islam, seperti yang tertuang dalam Al-Quran kepada pengikutnya. Nabi Muhammad SAW bertemu untuk pertama kalinya dengan seorang pria yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Pada saat itu Abdullah ibnu Mas'ud adalah seorang peternak kambing yang merasa bahwa dirinya telah mendapatkan mukjizat karena dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW ingin memperlihatkan apabila mukjizat Allah itu benar nyata. Dirinya berusaha untuk membuat air susu kambing milik Abdullah ibnu Mas'ud itu mengalir deras. Nabi Muhammad SAW mengusapkan tangannya di kantung susu kambing milik Ibnu Mas'ud. Tidak lama setelahnya kambing tersebut mengeluarkan air susu dengan sangat deras. Hal tersebut dilihat langsung oleh Ibnu Mas'ud. Kejadian itulah yang membuat dirinya kemudian lebih menyimpan kepercayaan kepada Islam. Untuk membuktikan apabila dirinya benar-benar pengikut Nabi Muhammad, dia pun langsung melafalkan ayat suci Al-Quran di hadapan kaum Quraisy. Abdullah ibnu Mas'ud inilah yang menjadi orang pertama kali membaca Al-Quran di dunia. Ia melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran dengan penuh hikmat, tepatnya waktu duha. Saat itu Abdullah ibnu Mas'ud bersikeras mengaku bahwa dirinya adalah pengikut agama Islam. Ia juga membacakan ayat suci Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1-5. Setelah membaca Al-Quran itu, Abdullah ibnu Mas'ud menjadi sasaran amukan kaum Quraisy. Hal tersebut dikarenakan kaum Quraisy adalah kaum yang paling membenci Islam. Abdullah ibnu Mas'ud dipukuli hingga babak belur oleh kaum Quraisy karena merasa terganggu atas lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca dengan begitu keras. Akan tetapi perlakuan kasar tersebut tidak membuat Abdullah bin Mas'ud jerak. Itu dibuktikan dengan keesokan harinya ia kembali mengamalkan ajaran agama Islam kepada para sahabat yang ada di Mekah. Abdullah ibnu Mas'ud meminta bantuan kepada para umat yang ada di sana untuk membantunya mengajari serta memperkenalkan bacaan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW dengan senang hati langsung mengajari Abdullah ibnu Mas'ud untuk bisa fasih dalam membaca Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah ibnu Mas'ud mengaku bahwa dirinya sudah berhasil menghafal 70 surah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud juga diberi pesan agar terus rajin membaca Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Barang siapa senang membaca Al-Quran dengan benar, sebagaimana ketika diturunkan hendaklah ia mendengar bacaan Imam Ibnu Ad adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Pada akhirnya Rasulullah percaya bahwa Abdullah ibnu Mas'ud adalah orang yang benar-benar tulus yang ingin membaca Al-Quran. Kemudian dirinya meminta Abdullah ibnu Mas'ud untuk membacakan ayat suci Al-Quran di hadapannya. Setelah mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan oleh Imam Ibnu Mas'ud, Rasulullah sempat meneteskan air mata karena kagum dengan Abdullah ibnu Mas'ud yang mampu dalam sekejap saja melantunkan ayat suci Al-Quran dengan begitu indah dan fasih. Sejak saat itulah, Rasul kemudian memberikan kekuatan kepada Abdullah ibnu Mas'ud serta menobatkan dirinya sebagai orang yang pertama kali membaca Al-Quran di dunia ini. Sahabat yang beriman, itulah orang yang pertama kali yang membaca Al-Quran di dunia ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan akan jauh lebih baik membaca sambil mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Quran tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Abu Dujannah radhiyallahu an merupakan salah seorang sahabat istimewa Rasulullah SAW.
Salah satu keistimewaannya adalah selalu mencegah keluarganya memakan makanan haram. Di dalam kitab I'anatul Talibin, bab Luqotoh karya Abu Bakar bin Muhammad Syaita Ad-Dimyati, wafat 1302 Hijriah, diceritakan Rasulullah SAW pernah menangis mendengar cerita Abu Dujannah. Abu Dujannah adalah sahabat Nabi dari kabilah Khazraj, wafat 632 Masehi. Beliau syahid dalam perang Yamamah ketika memerangi Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab. Diceritakan, setiap hari usai sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW, Abu Dujannah selalu terburu-buru pulang tanpa menunggu Rasulullah selesai berdoa ba'da sholat. Melihat gelagat ini, pada suatu ketika Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada Abu Dujannah. Mengapa setiap hari kamu terburu-buru pulang dari jamaah subuh? Apakah engkau tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga tidak pernah menungguku selesai berdoa? Ada apa? Tanya Nabi. Abu Dujannah menjawab, begini Rasulullah, kata Abu Dujannah memulai ceritanya. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini, terdapat satu pohon kurma menjulang, dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu saling berjatuhan mendarat di rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak punya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Satu saat, kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah telanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikannya. Nampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anak itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, "Nah, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalir air karena sangat kelaparan. Wahai Rasulullah, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Mendengar itu, Rasulullah SAW berkaca-kaca. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah kemudian mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujannah itu. Abu Dujannah pun mengatakan bahwa pohon kurma itu milik seorang laki-laki munafik. Baginda Nabi segera mengundang pemilik pohon kurma dan menyatakan ingin membeli pohon kurmanya. Bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma kamu yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu jamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah. Tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah menawarkan. Laki-laki munafik itu lantas menjawab dengan tegas, saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan. Tiba-tiba sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang lantas berkata, ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini, lebih bagus dari jenisnya. Si munafik pun kegirangan sembari berujar, ya sudah, aku jual. Abu Bakar menyahut, bagus, aku beli. Setelah sepakat, Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujannah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu. Mendengar sabda itu, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujannah.
Sedangkan si munafik berjalan pulang menemui istrinya, lalu menceritakan kisah yang baru saja dia alami. Aku telah mendapatkan untung besar hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap akan memakannya lebih dulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun, katanya. Malamnya, si munafik tertidur nyenyak. Saat bangun di pagi harinya, tiba-tiba ia melihat pohon kurma yang sudah dijualnya berpindah posisi, menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujannah. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh, rata dengan tanah, ia keheranan tiada tara. Demikian kisah sahabat dan pohon kurma yang membuat Rasulullah SAW menangis. Hikmah yang kita petik dari kisah ini adalah kehati-hatian para sahabat menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Kemudian pohon kurma yang berpindah posisi itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang langsung dirasakan oleh sahabat Abu Dujannah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah